Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Raffi Azizi Mukhtar, Nadia Dwi Puji Lestari, dan Chania Ayu Lestari dari kelas AIG akan menjelaskan bagaimana OpenCV itu berjalan. OpenCV merupakan sebuah library yang terkhusus untuk melakukan proses image ataupun video. Kita dapat mengaksesnya melalui opencv.org. Kemudian di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu seperti forumnya, course, services, store, partnership, ataupun resource. Kita akan mendownload library-nya itu di releases. Di releases ini terdapat beberapa versi dari 4.53 hingga versi terlama. Sehingga pada OpenCV ini, ketika kita mau melakukan instalasi, kita dapat memilih untuk instalasinya sendiri, yaitu bentuk dokumen, source, GitHub, Windows, iOS Pack, Android, maupun release notes. Untuk Windows sendiri, untuk kelompok 5 sendiri, kita akan menggunakan Windows. Yang pertama kita lakukan klik download pada button Windows. Kemudian kita akan diarahkan ke SourceForge. Di sini kita untuk menunggu 5 detik untuk melakukan download. Kemudian terdapat tampilan download OpenCV, kita start download. Kita tunggu sejenak. Ketika proses download telah selesai, maka kita langsung membuka aplikasi yang bernama OpenCV dengan versinya tertentu. Kita lakukan ekstraksi di format tertentu seperti saya itu Unjani semester 7 grafika komputer 2. Ini bebas untuk pilihannya. Kemudian kita klik ekstrak. Kita tunggu sejenak untuk proses ekstraksinya. Proses ekstraksi sudah selesai. Kita dapat menggunakan beberapa platform untuk pengkodingannya, yaitu Java, Python. Kita akan menggunakan Java dengan file OpenCV 453.jar. Kemudian kita akan melakukan import library. Kita lakukan import terlebih dahulu, kita properties, kemudian libraries. Kita add jar or folder. Kemudian kita pilih folder yang telah kita ekstrak tadi. Build Java OpenCV 453jar. Kita oke. Apabila telah selesai, maka kita dapat melakukan import seperti berikut, yaitu import org, OpenCV, core.core, ataupun cvtype, ataupun math. Sebelum masuk ke dalam codingnya, kita perlu melakukan setup perihal virtual machine option-nya menggunakan sintaks seperti berikut, yaitu di java.library.path. Kita arahkan ke folder OpenCV yang telah kita ekstrak tadi. Seperti contohnya di sini, yaitu OpenCV, build, Java, kemudian di x64. Sehingga akan meload sebuah DLL untuk VM option-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia mengenai source code yang akan dibangun secara sederhana. Selanjutnya kita akan membuat sebuah program sederhana dengan judul dengan kelas 1 OpenCV. Pertama, library yang kami gunakan yaitu Core, GTV, tvtype, dan math. Kemudian untuk isi programnya sendiri, pertama kita akan memuat OpenCV native library sebelum memulai menetapkan prodi kita. Kemudian selanjutnya, setelah itu mendefinisikan math. Program ini yaitu program matrix dengan dimensi 3x3. Kemudian setelah itu kita mencetak program dan hasilnya yaitu ditampilkan seperti ini, seperti berikut.
Baiklah, selanjutnya di sini merupakan contoh kedua untuk mengetes apakah OpenCV yang kita download sudah masuk ke dalam file kita. Pertama, di sini kita sediakan dulu library yang akan digunakan. Lalu di sini terdapat sebuah kelas yang bernama Q1 OpenCV2 yang di dalamnya berisikan beberapa variabel, tentunya seperti width, height, alpha, dan juga beta. Alpha tersebut diinisialisasikan dengan nilai 1, beta dengan 50. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan load pada library, di mana library itu core.native library name. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan input gambar. Input gambar tersebut akan disimpan dalam sebuah variabel yang bernama search. Gambar tersebut diambil dari file yang bernama graphcon.png. Setelah itu kita buat objek kembali yang bernama destination. Destination ini bertipekan math, di mana math ini akan mengambil semua nilai seperti row, kolom, dan juga tipe dari si gambar yang telah kita inputkan. Selanjutnya yaitu kita lakukan konversi, di mana konversi ini akan memiliki beberapa parameter seperti destination, min 1, alpha, dan beta. Destination ini merupakan gambar yang memuat nilai rows, columns, dan juga type. Selanjutnya yaitu ada nilai alpha dan juga beta yang kita masukkan. Apabila gambar telah dikonversi, maka kita lakukan penyimpanan pada gambar tersebut. Gambar tersebut akan disimpan dengan tipe data PNG yang bernama graphcom2. Coba kita run. Ini merupakan graphcom yang pertama yang kita inputkan, dan ini merupakan graphcom 2 yang telah kita lakukan manipulasi pada gambar. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.